Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Ini halaman rumah saya. Eh, Makhluk hidup berbeda dengan benda mati, karena makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut: bernapas. Pernapasan pada hakikatnya adalah proses perlepasan energi dari zat makanan dan zat makanan. Pada hewan dan tumbuhan, proses pernapasan memerlukan oksigen dan mengeluarkan zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air. Oksigen berperan penting sebagai pembakar zat makanan. Proses pembakaran zat makanan yang terjadi di dalam sel disebut dengan oksidasi biologi. Ada pohon kelapa, pohon mangga. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Gerak pada hewan berupa gerak berpindah tempat, sedangkan gerak pada tumbuhan hanya berupa gerak pada bagian tubuhnya saja. Artinya tumbuhan mengalami gerak tidak secara langsung hanya pada tumbuh-tumbuhan tertentu seperti pada pohon putri malu melakukan gerak nasti, respon terhadap cahaya dan gerakan yang disentuh. Tapi untuk tumbuhan-tumbuhan seperti pohon mangga, pohon kelapa mengalami pergerakan menuju cahaya seperti itu ya. Kemudian, peka terhadap rangsangan. Beberapa sumber rangsangan yang dapat diterima dan ditanggapi makhluk hidup antara lain cahaya. Jadi makhluk hidup itu selalu merespon terhadap cahaya. Artinya mereka butuh cahaya begitu. Apalagi tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Suhu, zat kimia, dan rangsangan mekanis. Hewan memiliki saraf untuk menerima dan menanggapi rangsang. Jadi ini tumbuhan yang ada di sekitar perumahan. Ada tumbuhan kelapa, kemudian yang keempat, memerlukan makanan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah memerlukan makanan. Zat makanan di dalam makhluk hidup digunakan untuk kegiatan hidupnya, membangun sel-sel dan mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak bertujuan menghasilkan keturunan dan mempertahankan kelestarian jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak secara kawin, akan tapi ada pula yang berkembang biak secara tak kawin yang disebut dengan vegetatif alami. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa metabolisme reaksi kimia dalam tubuh harus dibuang dari tubuh. Bila tidak akan meracuni tubuh. Beberapa alat pengeluar antara lain ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ya, jadi seperti beradaptasi. Beradaptasi yaitu menyesuaikan sel dengan lingkungannya. Tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun yang lebar. Gitu. Hasil pengamatan yang saya amati, ada pohon mangga, dia melakukan ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, berkembang. Kemudian saya mengamati juga ada pohon jeruk, ya. Pohon jeruk. Ini pohon jeruk, ya. Pohon jeruk, kemudian ayam bertumbuh dan berkembang dan respon terhadap rangsangan. Kemudian pohon papaya, pohon kelapa di sekitar pekarangan rumah. Kemudian pohon jambu, pohon belimbing, ya, sedang berbuah.
pohon nangka. Ya. Merupakan salah satu tanaman pohon beringin. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Tumbuhan maupun hewan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, perlu makan, tumbuh dan berkembang. Tumbuhan melakukan gerak, akan tetapi tidak semua dapat diamati dengan jelas. Tumbuhan yang dapat mudah diamati geraknya itu pada daun putri malu dan gerak tidur bunga kupu-kupu menjelang senja hari. Semua tumbuhan melakukan gerak, yaitu gerak tumbuh akar dan batang. Gerak lainnya yaitu reaksi terhadap rangsangan, misalnya terhadap batang, misalnya gerak batang dan daun karena cahaya mengikuti mengarah ke matahari. Gerak pada hewan dan tumbuhan berbeda. Hewan dapat bergerak dengan organ di tempat maupun gerak pindah tempat, maka gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat kecuali tumbuhan bersisa satu. Hewan dan tumbuhan sama-sama melakukan pernafasan. Pada tumbuhan, oksigen masuk melalui stomata dan lentisel. Tumbuhan tidak mempunyai organ khusus. Oksigen masuk ke dalam tubuh hewan melalui organ pernafasan khusus. Hewan dan tumbuhan memerlukan makan dan air, hanya saja berbeda bentuk prosesnya. Tumbuhan makan dengan melakukan fotosintesis, sedangkan hewan memakan dengan yang sudah jadi. Hewan dan tumbuhan sama-sama tumbuh dan berkembang, bertambah ukuran, tinggi dan berat. Ya, jadi salah satu contoh tumbuhan bergerak mengikuti cahaya matahari adalah pohon nangka ini. Jadi di sekitar di sini area yang tidak terkena sinar matahari, maka dia mengarah ke samping, tidak ke atas untuk mencari sumber cahaya itu sendiri. Daun-daunnya pun bentuknya menyamping ya, begitu. Kesimpulan pada video kali ini ataupun pengamatan kali ini, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, memerlukan makanan, serta dapat tumbuh dan berkembang. Kalimat ciri ini pasti melekat pada makhluk hidup, pada tumbuhan maupun hewan, meskipun ada sedikit perbedaan, misalnya proses bergerak dan bernafas. Oke, sekian pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.